Brak, pintu mobil yang berada tepat di samping Sofia duduk ditutup secara kasar oleh Ed. Sebegitu kasarnya hingga mampu membuat Sofia terperanjat kaget hingga mengelus dada. Mampus lo Sofia, si bos kampret kak, ngamuk. Ed membuka kasar pintu mobil bagian tempatnya duduk. Ia masuk dan kembali menutup kasar. Brak, kampret, jantungan gue lama-lama. Oke, Sofia rasa saat ini ia berada di ambang jurang kematian. Wajah Ed benar-benar terlihat muram dan mengerikan dengan sorot tajam. Ed segera memencet tombol kemudi dan melajukan mobilnya di jalanan lenggang sore ini. Tangannya mengerat dan menekan kuat pada kemudi. Flashback on. Ed langsung menyuruh Sia pulang ketika Sofia pergi dari kantornya. Tapi Sia juga tak kunjung melangkahkan kakinya keluar ruangan Ed. Ia malah menyender manja pada bahunya, membuat Ed geram dan menyetak kasar Sia. Barulah setelah itu Sia pergi. Dan setelahnya Ed mencari Sofia ke seluruh penjuru kantor. Mulai dari kantin, toilet, ruangan divisi, serta staf terbawah pun ia kunjungi, hanya untuk mencari seorang gadis nakal pembangkang bernama Sofia. Namun Ed juga tak menemukan batang hidung Sofia. Tentu saja tidak, hingga akhirnya Ed menyuruh Chadi untuk meminta rekaman CCTV beberapa jam yang lalu. Dan betapa kesalnya Ed ketika mengetahui bahwa Sofia bersandar mesra di punggung seorang pria berhelm full face dengan motor gede sebagai tumpangannya. Ed merasa tertipu. Selama 1 jam Ed menyusuri kantor sebesar ini, dan ternyata Sofia malah bermesraan dengan pria lain. Tidak bisa dibiarkan. Ed segera meraih kunci mobilnya dan menyuruh Chadi untuk menghandle pekerjaannya. Ia benar-benar akan menyeret Sofia hingga tak ada kata ampun. Sudah 1 jam Ed berputar mencari Sofia. Namun ia tak kunjung menemukan tanda-tanda keberadaan motor gede yang sudah Ed hafal sejak melihat rekaman CCTV tadi. Tak kehilangan akal, ia pergi ke police station terdekat. Hanya dengan menunjukkan kartu identitas sebagai kelas, semua informasi sudah berada di tangannya. Dan kekesalan Ed semakin bertambah ketika Ed mengetahui bahwa Sofia dan pria keparat itu berada di sebuah taman bermain anak-anak di mall yang tak jauh dari sini. Benar-benar jauh dari ekspektasi Ed. Sialan, susah-susah pencari malah enak-enakan bermain di taman kanak-kanak. Tak salah. Ed pun memacu kendaraannya kencang. Ia ingin segera menyeret dan memberi hukuman pada gadis pembangkang dan nakal itu. Begitu sampai, ia langsung berlari kecil menuju area bermain, hingga ia menyaksikan adegan yang membuat amarahnya semakin meradang. Sofia tengah asik berpelukan dengan posisi tertidur di atas trampolin bersama seorang pria yang ia panggil Jali-Jali. Berani-beraninya. Bagus, jam istirahat sudah selesai 2 jam yang lalu. Dan ternyata malah asik berpelukan di taman bermain ini, sindir Ezra yang menyedekapkan tangan di dada sambil menyandarkan diri di tiang pintu masuk. Matanya menghunus tepat dan tajam ke arah Sofia yang sekarang merona dan langsung bangkit dari atas tubuh Jaki. Perlahan tapi pasti Ed menghampiri Jaki yang berada di atas trampolin yang menarik ujung kemeja Jaki kasar. Buk. Satu pukulan telak mendarat di hidung mancung Jaki. Darah sedikit menetes di dalamnya. Berani-beraninya kau. Sudah kuperingatkan, jangan pernah menyentuh apa yang sudah menjadi milikku. Nafas Ed tersenggal akibat emosi. Sofia yang melihat itu sontak memeluk Jaki dari samping. Sofia memelototkan matanya menatap tajam Ed. Kau ini apa-apaan? Main pukul-pukul, geram Sofia. Ed sontak mengalihkan tatapan tajamnya pada Sofia. Nyali Sofia pun menciut ketika melihat tajam Ed. Yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya. Blok. Sofia menelan salivanya kasar.
Cari mati memang dirinya. Sialan. Pulang. Ed menarik pergelangan tangan Sofia menyeretnya keluar. Ia tak ingin kalap dengan membentak Sofia saat ini. Ia tidak ingin membuat Sofianya ketakutan. Sudah cukup ia membuat Sofia sebal dengan kehadiran Sia tadi siang. Ed, pelan-pelan. Sofia meringis. Cengkeraman Ed di pergelangannya terlalu kuat. Sofia kini ganti Jaki yang berteriak dan bangkit. Jaki berlari mengejar Sofia yang sudah diseret oleh Ed. Sofia menolehkan kepalanya ke arah Jaki dan menggeleng. Jaki hanya diam menatap nanar punggung kecil Sofia. Bibirnya tersenyum kecut. Ia kalah lagi. Flashback off. Sofia meremas tangannya sendiri. Suasana mobil lebih mencengkam daripada saat ia disidang oleh kedua orang tuanya. Sumpah demi daki yang warnanya sekarang sudah kembali kuning karena ia mandi rinso 2 hari 1 malam. Sofia merasa bahwa saat ini ia hanyalah seekor semut di dalam kandang singa. Sekali injak penyet sudah. Ed, cicit Sofia kecil, bahkan Sofia tak yakin Ed bisa mendengarnya. Dehem Ed dengan keras membuat jantung Sofia berdetak lebih cepat. Dehemannya saja saat ini terdengar begitu mengerikan. Maaf, cicit Sofia lagi. Kali ini benar-benar pelan, bahkan rasanya hanya mulutnya saja yang terbuka. Tapi tidak dengan suara yang ia keluarkan. Ed langsung meminggirkan mobilnya di pinggir jalan Sophie. Sofia yang melihat itu pun semakin mengeratkan tangannya pada sabuk pengaman. Hatinya sudah merapalkan doa-doa agar selamat dari amukan Ed. Daki, maafkan Mumu, nak. Jika nanti Mumu sudah terlanjur diterkam macan garong di sebelah kamu, Mumu harap kamu menemukan majikan yang lebih baik daripada Mumu. Ed meninju kemudi mobil dengan kencang. Sofia semakin memejamkan matanya. Jantungnya merasa berdegup kencang hingga mampu membuat Sofia bergetar dari ujung rambut hingga kaki. Aku cemburu. Sofia diam-diam mencuri pandangan ke arah Ed. Matanya tak berani menatap Ed terang-terangan, sedangkan Ed menatap lekat Sofia. Bahkan tubuhnya sudah diputar untuk menghadap ke arah Sofia. Kau kan bersama Sia tadi, Sofia membela diri. Tapi aku tidak berpelukan. Tapi kalian berciuman, sentak Sofia sebal. Oh, ayolah, ia saja tidak sengaja berpelukan. Ed sontak menautkan kedua alisnya bingung. Berciuman? Kapan? Tadi, ya kali tahun depan. Iya, kapan? Aku tidak berciuman dengan Sia, Sofia, tekan Ed. Tadi siang, kekeh Sofia. Ed tak membalas, ia hanya menatap Sofia tajam, seakan mengintimidasi Sofia lewat tatapan tajamnya. Tadi, sebelum Sia berkenalan denganku, dia akan menciummu. Suara Sofia serasa ditelan oleh cicitan cemburunya. Ed melongo mendengar ucapan Sofia. Apa katanya? Mencium dirinya. Oh Gus, itu di pipi. Ed tertawa kecil. Cium di sini maksudmu? Tanya Ed sambil menunjuk pipi yang tadi siang sempat dikecup oleh Sia. Sofia mengangguk kecil, malu. Pipinya merona, ia terlalu malu untuk mengutarakan rasa cemburunya. Kau bilang ini ciuman? Tanya Ed lagi. Sofia dengan tegas mengangguk. Ed terkekeh geli. Dengan gerakan cepat, ia langsung meraih dagu Sofia, kemudian menundukkan wajahnya dan menempelkan bibirnya pada bibir tipis merah muda milik wanita itu. Cuk, ini baru yang namanya ciuman, gadis nakalku. Dan Ed kembali melumat bibir tipis Sofia yang sedikit terbuka itu.